Saya mungkin ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8. Ini coba kita absen dulu. Di sini Bapak Ibu, siapa yang sionya sio ayam? Inilah beberapa cuplikan pidato seorang Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya membahas angka 8. Saya mungkin ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8. Waktu usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya diberi sandi 08. Saya nggak dikasih sandi 06 atau 07. Kalau saya dikasih 06, jangan-jangan presiden ke-6. Saya dikasih sandi 08. Saya menjadi presiden ke-8. Di tahun 2024, 2 tambah 2 tambah 4, 8. Jadi saya menjadi presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 8. Dan hari ini saya sebagai presiden Republik Indonesia berdiri di sini pada ulang tahun yang ke-17. 1 sama 7. Dan kebetulan hari ini tanggal 15 bulan 2 2025. Jadi 15, iya kan? Satu sama 5, 6. 6 tambah 2, 8. 8, 22. Ya, 2025, 9. 8 tambah 9, 17. Saya kira itu hak dari masing-masing ya, menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden di tahun 2024 ini karena mempunyai keberuntungan di angka 8. Ataupun banyak yang mengatakan kebetulan angkanya memang sama, yaitu angka 8 sesuai dengan kode sandi pada waktu muda menjadi prajurit dan diberi oleh komandannya dengan kode sandi 08. Tetapi semoga saja bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo ini tidak berdasarkan numerologi ataupun cocok logi seperti yang diyakini beberapa orang, atau mungkin bahwa Pak Prabowo mengucapkan itu adalah juga mempercayai atau hanya sebatas candaan ya. Tetapi semoga saja dalam mengambil sebuah kebijakan untuk rakyat benar-benar mempertimbangkan nasib rakyat, mempertimbangkan kesejahteraan rakyat, dan juga memprioritaskan program-program yang pro rakyat, bukan pro konglomerat. Ini coba kita absen dulu. Di sini Bapak Ibu, siapa yang sionya sio ayam? Oh, sedikit. Coba tangannya diangkat. Sio kerbau. Nah, ini banyak juga. Sio tikus. Ini tadi kalau saya dengar ketiga sio itu adalah sio yang paling beruntung tahun ini. Tapi yang lain, sio yang lain juga semoga tetap beruntung dan bahagia. Kebetulan kalau saya dan Pak Presiden sionya sama-sama sio kelinci. Sementara di kesempatan lain, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga berpidato di depan publik. Dan yang makin menggemaskan, Bapak Wapres kita ini mengabsen pada hadirin sekalian tentang sio.
Siapa sio ayam angkat tangan, sio kerbau, sio kelinci, ataupun sio-sio yang lain. Apa Anda ada bahan lain untuk berpidato biar kelihatan keren dan cerdas gitu Pak Gibran? Dan beliau, Bapak Gibran, juga mendoakan kepada rakyat Indonesia menemukan keberuntungan. Beliau mengatakan bahwa apa tadi ya, saya lupa. Tetapi pesannya yang saya ingat adalah bahwa sio-sio yang lain, sio yang lain juga semoga tetap beruntung dan bahagia. Tetapi harapan rakyat bukan sebatas keberuntungan Pak Wapres, tetapi kebijakan yang pro terhadap rakyat, kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, kebijakan yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda yang tidak beruntung Pak Wapres. Banyak yang mengatakan bahwa Pak Wapres ini masih muda, tetapi karir politiknya itu sangat melegenda. Dan asal Bapak Wapres tahu ya, bahwa pemuda di Indonesia ini mayoritas tidak beruntung seperti Bapak. Jadi kalau mengharapkan sebuah keberuntungan, agaknya kok semakin susah saja hidup di Indonesia ini ya. Waktu kampanye Pilpres. Mbak Amel bertanya, apa benar kalau Prabowo Gibran menang pajak akan naik? Nah ini nih, banyak yang salah mengartikan. Menaikkan rasio pajak itu berbeda dengan menaikkan tarif pajak. Lalu bagaimana cara kita menaikkan rasio pajak? Tentunya dengan meningkatkan ekspor, hilirisasi, transisi energi hijau, mengurangi impor minyak, meningkatkan produktivitas dalam negeri dan juga swasembada pangan. Saat terpilih dan baru 2 bulan menjabat. Sebentar, ini pasti ada penjelasannya nih. Coba lihat dulu medsosnya Wapres Gibran. Udah ingkar janji soal pajak, malah posting video AI joget gini, dikira lucu kali. Yang ada kesana menari di atas penderitaan rakyat. Dasar fufufak. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya pertama, dia kan sekarang akan jadi Wakil Presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi Wakil Presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi Wakil Presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan Wakil Presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai Presiden yang berhasil. Dan yang ketiga, dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa, ya. Mulai dari awok sampai nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang.